Wah, ada debaters nih. Wah, si Nandar sudah buka rupanya, aku kira belum. Mana si Nandar? Lari. Oh. Halo Nandar. Nandar. Halo. Mungkin halo. Bang. Halo Bang. Siap. Ya. Silah, apa namanya itu, Bang Boboiboy bisa nggak temenin sang debater dulu? Saya mau jalan dulu ini. Oke. Saya temenin. Kau tinggalkan orang. Enggak. Sebentar aja, 5 menit aja, 5 menit. Oke. Ya, mohon maaf sebentarnya. Mohon maaf. Biar siap, aku di sini berisik soalnya. Ya. Di kamar mandi aja, cari ke kamar mandi kau. Oke Bang, gimana Bang? Oke ya, aku tutup camnya. Ya, tutup aja camnya. Aku hendak mau melihat wajah kau jelek kali. Mau bahas apa Bang? Dengar suara. Aku hendak bahas apa-apa. Maksudku kau sudah dalam posisi yang benar apa belum? Kalau sudah biar kita enggak. Belum. Ya silakan ngobrol dulu sama Boboiboy, atau aku juga bisa kok ngobrol di sini. Cuma kalau untuk berdebat nanti ya. Kita enggak berdebat, bincang santai. Halo ya, Bobo. Bincang santai aja. Bobo. Santai. Ya. Kamu Muslim apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Weh, mantap. Tadi saya tertarik mengenai ulasanmu Syiah dan Sunni itu ya. Nandar, matikan dulu mic-mu Nandar. Berisik. Ini mantap. Saya tertarik mengenai Syiah dan Sunni itu. Apa sih dasar perbedaan Islam Syiah dan Sunni? Kalau di Syiah itu, sepemahaman saya itu, dalam rukun Islam atau Sunni itu, yang tertinggi itu adalah syahadat. Tetapi malah kalau di Syiah itu yang tertinggi malah sholat. Itu penyelewengan terbesar. Berarti kalau musyrik, berarti Syiah itu mengesampingkan itu. Sepemahaman saya seperti itu. Dan rukun imannya di Syiah itu al-wilayah atau kepemimpinan. Salah satunya. Kepemimpinan para ke-12 imam atau 25. Saya lupa berapa imam, tapi para pimpinan 20 imam. Kalau Syiah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat juga atau bagaimana? Iya, tapi mereka berbeda. Jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi mereka tambahin bahwa Ali adalah aliwah atau apa ya? Wali Allah dan tambahan lagi. Dan bahwasanya Aisyah, Abu Bakar, Umar, dan siapa lagi saya lupa, terkutuklah mereka sambil mengutuk orang. Itu nggak diperbolehkan. Nah itulah saya dianggap Syiah itu sesat. Unik juga ya, masa dalam syahadatnya ada terkutuklah Aisyah. Ya itulah sebabnya Syiah itu benar-benar dikeprak di sini ya, dimarahi keras, jujur saja. Walaupun ya. Terus mereka percaya nggak hadis-hadis itu kayak hadis Bukhari? Saya kurang tahu sih, tapi sebagian katanya mereka percaya. Kalau lagi sedang menyamar sebagai Sunni biasanya. Terus kalau kiblatnya sama ke Mekah? Oh, kiblatnya sama ke Mekah. Kitab sucinya sama. Cuman apa tuh, kalau Islam kan sedekap, ada sedekap, kan sedekap Bang Rusdi. Enggak tahu. Enggak sedekap. Oh, sedekap ya. Gimana yang praktekinya? Kalau orang Islam tuh kan tangannya ini meluk dada ini tau. Waktu sholat itu, iya. Iya. Kalau mereka enggak meluk pantat. Masa meluk pantat? Serius lah. Jadi pegang pantat orang itu atau pegang kepala gini. Enggak begini, kan begini ya kan? Sama ya kan? Iya, itulah. Meluk dada. Oh. Namanya takbiratul ihram. Nah, kalau di Syiah nggak ada seperti itu. Itu pemahaman saya seperti itu. Jadi yang fundamentalis hanya apa itu tadi ya, dua kalimat syahadat dengan 3 kalimat syahadat ditambah dengan kutukan. Itu.
sepemahaman saya itu Bang, tapi nggak cuma itu aja. Salah satunya ada nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah itu? Bukannya ada itu di Al-Quran nikah mut'ah? Enggak ada di nikah. Ya? Itu ada di sirahnya para imam Syiah adanya. Ajaran nikah mut'ah. Gimana nikah mut'ah itu? Karena saya bukan penganut Syiah, saya cuma tahu sedikit. Itu adanya di para wejangannya para imam-imam Syiah adanya. Kalau di Syiah kan sepemahaman saya yang saya pernah baca dari para ustadz juga, bahwa kalau Nabi Muhammad itu kan masuk surga kalau menurut Syiah, tapi kelaminnya di neraka kalau menurut Syiah, karena nggak mau nikah mut'ah. Serius, masa dibilang kelamin Nabi Muhammad di neraka? Jadi tanpa kelamin nanti di surga? Kalau menurut pendapat Syiah seperti itu, pemahaman saya seperti itu. Jadi kalau kita ikut Syiah itu bagaimana nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Bagaimana nanti? Bentar, bagaimana sih Nabi untuk menikmati 72 bidadari kalau nggak ada kelaminnya? Assalamualaikum. Salam. Shalom alaikum. Anislah tamai bersedar. Kalau pertanyaan Bang Rudi Ones ini biar saya yang jawab. Oh, Aristo ini. Aristo. Iya, halo Bang Rudi. Halo Lai. Aristo, halo. Ya. Ini siapa ini M? M ini ada M. Nah, masa udah lupa sama saya Lai. Filipus. Ya Lai. Boleh saya yang jawab itu pertanyaan Bang Rudi. Kebanyakan minum obat kau. Kasih nama biar tahu. Gimana kabar Bang Rudi, sehat? Sehat. Kapan itu kita bisa diskusi lagi ya Aristo? Boleh, ayo. Kapan kira-kira? Sudah di Jakarta dirimu kuliah berarti udah tambah ilmunya enggak? Boleh lah Bang. Kalau Pak Dodi bilang kalau Abang mau nantang, debat terbuka aja kita. Itu loh. Nanti hotel kita sama-sama tanggung. Itu kan debat terbuka. Kalau gini kan debat terbuka ini. Enggak lah, face to face. Kenapa harus di hotel-hotel? Karena aku bisa jamin enggak? Aku datang hidup, pulang hidup. Kenapa? Kalian bisa jamin enggak aku datang hidup, pulang hidup? Atau tidak? Ya bisa lah. Bisa lah Bang. Itu pertanyaan terlalu berlebihan menurut saya Bang. Enggak. Aku tidak berlebihan karena aku sudah banyak mengalami debat-debat tatap muka. Setiap aku debat tatap muka di ruang debat pun aku diancam mati. Akhir ini loh alasan Bang. Nah, ini itu mah debat sama anak pang itu. Loh, itu mah debat sama anak pang lain. Aku kan debat sama Moko Ginta. Dia ancam mati aku di ruang itu gimana sih? Ya elah, pertanyaannya aja nggak terjawab lah. Begini. Nah itu karena nggak terjawab itu. Enggak. Saya kira tuh kalau datang hidup. Mik siapa ini berisik sekali? Tuhan, ya kan? Kalau Nandar berisik Nandar. Matikan dulu Nandar. halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Bukan. Oh, si Aristo, mikmu agak berisik. Enggak kedengaran. Tidak ada cerita itu belum ada saya dengar orang debat terbuka itu bunuh-bunuhan. Ya, memang tidak ada karena kan panitia pintar disiapkannya pengaman waktu kami di Pekanbaru itu ada polisi. Ya. Siapa yang pernah lihat debat itu? Tanyalah. Sampai maju dia ke depan. Ini Bang, diskusi itu penting juga, bagus juga. Artinya yang namanya kebenaran Kristen dan Islam ini kan memiliki satu sosok, yakni Yesus Kristus ya. Terlepas dari segala perdebatan antara Islam dan Kristen, Yesus dan Isa itu dua pribadi yang berbeda. Itu lain lagi. Kalau Islam kan sudah final bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa itu satu pribadi, kan begitu. Tapi saya tertarik tadi menjawab pertanyaan Bang Rudi tentang Syiah, Sunni dan lain-lain. Ya, silakan. Oke, saya jawab sesuai dengan
batas kemampuan yang saya pahami. Siap. Jawaban saya ini tidak memuaskan Bang Rudi, harap dimaklum. Pengetahuan saya mungkin perlu banyak belajar lagi, kira-kira begitu. Siap. Saya kira kalau Syiah ini secara tidak ada masalah. Nabi Muhammad, jadi gini. Suaranya kok berisik gitu, Aristo. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah final, Bang. Kalau dalam kelompok orang yang mengaku Islam, kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak bisa dikategorikan sebagai Islam. Saya kira ini juga misalnya contoh ya, di beberapa denominasi selain Islam, misalnya Kristen, misalnya Katolik mengaku mereka Kristen, kan gitu ya. Nah, kemudian Saksi Yehova mereka bilang Kristen, tapi Protestan bilang mereka bukan Kristen. Masa Protestan kalau sorry Bang, aku nggak buka cam dulu Bang ya. Mencorok di dalam kekristenan itu perbedaan konsep ketuhanan. Nah kalau Syiah dan Sunni ini tidak ada perdebatan tentang ketuhanan mereka, tidak ada, begitu loh. Sebentar, tadi ada sebelum Aristo masuk dia bilang Nabi Muhammad tubuhnya di sorga tapi kelaminnya di neraka. Apa benar begitu? Syiah bilang seperti itu. Saya kira kalau ada pendapat seperti itu, itu tidak apa-apa. Pada intinya pendapat seperti itu ada nggak referensinya, begitu. Nah, kalau itu dari ajaran Syiah, katanya ajaran Syiah begitu, makanya tidak diterima Sunni Syiah itu, kata dia. Jadi aku bilang, berarti nanti di surga bagaimana Nabi menikmati 72 bidadari kalau kelaminnya tidak ada, aku bilang. Kelaminnya di neraka, kan? Ya. Saya senang dengan Bang Rudi itu pertanyaannya kritis. Dan pertanyaan-pertanyaan kritis itu kalau gaya saya suka gitu. Saya tidak akan marah dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada pendapat seperti itu, tentunya dia referensinya dari mana gitu. Mengatakan seperti ada nggak hadis yang berbicara seperti itu. Kemudian kalau berbicara hadis perlu kita kaji dulu. Karena di dalam konsep keimanan Islam, memahami sebuah hadis itu harus berdasarkan disiplin ilmu hadis. Pertama, hadis itu sahih tidak, diriwayatkan oleh siapa, asbabul hadisnya seperti apa, begitu kan. Kemudian perawinya siapa. Jadi ada disiplin hadis yang kemudian mengatakan pendapat itu benar atau tidak, kan begitu. Siap. Nah, Aristo, perlu kaji dulu. Aristo, ya. Aku bisa enggak memberi masukan kepada kalian di Geraha Mu'alaf itu? Oh, sangat boleh. Silakan, Bang. Masukan itu baik bagi kami. Siap. Begini. Kalau kalian misalnya lagi membahas Bible of Bible, ya buka ruang dong. Biar orang Kristen masuk dan berdiskusi dengan kalian. Itu artinya kalian memiliki yang namanya rasa keadilan. Karena tidak baik juga kalau kalian bicara Bible tetapi kalian tidak mendengar pendapat orang Kristen. Sama seperti saya bicara Al-Quran dan hadis. Saya buka ruang supaya kawan-kawan Muslim masuk. Tetapi satu pertanyaannya, ketika kawan-kawan Muslim itu masuk, ya tidak boleh ibaratnya kacau-kacau. Makanya saya tidak pernah masukkan 6 orang begini, karena ini bisa kacau. Selalu satu-satu saya masukkan. Itu baru namanya kalian kuancungi jempol. Ini enggak. Don't disetan dirimu, kasih nama, kalian misalnya membahas sesuatu. Tapi tidak berani membuka ruang untuk orang Kristen masuk. Jadi begini Bang, saya klarifikasi dulu pernyataan Abang itu.
Sebenarnya bukan tidak berani atau tidak boleh begitu. Kalau saya, Aristo, itu saya membuka ruang selebar-lebarnya kan. Nah jadi gini, mungkin kalau Pak Dondi dia membuka ruang dialog itu, membedah Bible of Bible itu mungkin agar dia lebih fokus sehingga dia tidak menerima dia lebih fokus untuk membedah Bible of Bible. Itu yang pertama. Yang kedua mau saya jelaskan. Pertama begini, sama sekali tidak ada niat ya kami ya. Saya ini tidak bisa dikategorikan mu'alaf karena saya masuk Islam sudah lama gitu, dan saya tidak pernah menjual kemu'alafan saya itu ke publik untuk membenarkan keimanan yang saya imani sekarang. Ya, saya lanjutkan. Sama sekali kami tidak ada mendiskreditkan agama Kristen, tidak sama sekali. Justru kami membedah bagaimana perjalanan hijrah kami sehingga kami sampai kepada Islam. Begitu. Kalau fenomena orang tadi itu fenomena yang biasa-biasa saja sih. Ada juga orang dari Kristen masuk Islam, ada juga orang Islam masuk Kristen. Itu biasa-biasa saja sih sebenarnya menurut saya. Nah, ya, Pak Aristo, ya betul, itu biasa saja. Cuman Aristo, ya, kalau kalian bicara Bible, kalian kan tidak Kristen lagi. Ya. Sehingga karena ketika kalian bicara Bible, ya ibaratnya boleh kayak saya melihatnya apa yang dibicarakan itu satu kebohongan. Dan itu dari sudut pandang si Dondi setan, ya. Okay. Kalau dia mau fair, dia sudah mendalilkan, dia harus bisa membuktikan dan siap diuji. Takutnya saya pernah dulu Geraha Mu'alaf membuka ruang waktu zaman Malacem Ali, maka masuk orang bertanya, dibilang apakah kau ahli bahasa Ibrani? Iya katanya. Oke, coba kau terjemahkan apa bahasa Ibrani ini. Datang dia, oh saya bukan ahli, maksudnya begitu. Begini Bogono begini. Semenjak itu terjadilah yang namanya serangan terhadap pembicara, dan pembicaranya ternyata tidak menguasai bahan-bahan selain itu. Beda dengan sang debater. Kalau sang debater berbicara, apapun kau tanya tentang Bible, ku jawab. Nah, kan itu. Ya, tolong disampaikan, bukalah ruang agar semua orang terpuaskan. Katanya kan ingin memberi edukasi. Kalau ingin memberi edukasi harus begitu. Kalau kau tutup, kau bukan memberi edukasi, tetapi memberi penghakiman. Itu penghakiman loh itu. Tapi gini Bang ya, selama yang saya ikuti, ya menurut saya tidak ada yang kami tambah dan tidak ada yang kami kurangi, begitu ya. Nah kemudian saya mau menyikapi tadi pernyataan Bang Rudi tadi mengatakan bahwa ada kebohongan di dalam apa yang disuguhkan oleh Pak Dondi. Jadi tidak mengedukasi publik lah, kira-kira kurang lebih begitu Bang ya. Ya. Nah, saya kira begini ya, selama yang saya ikuti, apa yang kami sampaikan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan apa yang tertulis berdasarkan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, saya kira begini, setiap orang juga memiliki hak, misalnya dia mengkaji satu penemuannya tentang perjalanannya, kira-kira gitu ya. Terus misalnya orang tidak membuka ruang, ya mungkin ya itu setiap orang memiliki hak itu. Nah, yang menjadi problem kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Dondi misalnya ditambah atau dikurang, atau menurut Abang tadi ada kebohongan di dalamnya, ya coba dibuktikan saja apa kebohongan yang disampaikan oleh Pak Dondi. Saya tahu. Nah, sekarang aku tanya Aristo, ketika aku misalnya berbicara tentang Al-Quran, pasti kalian juga menunjukkan hal yang sama. Betul. Bahwa aku bukan orang Islam dan aku tidak punya hak bicara Al-Quran sekalipun dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan kalian pasti mengatakan belajarlah kepada orang Islam. Bertanyalah kepada orang Islam. Betul. Maka saya bukalah ruang agar saya bisa bertanya kepada orang Islam.
Ya. Dan faktanya tidak satu orang Islam pun menguasai apa yang saya tanyakan. Itu fair. Kalau dari kalian kan tidak. Kalian membahas Bible tetapi tidak membuka ruang untuk orang Kristen masuk mempertahankan imannya. Artinya kalian melakukan yang namanya penghakiman. Itu penghakiman loh. Kenapa saya katakan penghakiman? Karena tidak ada pembelaan iman di sana. Dan suka-suka kalian. Dan mulai dari ketawa. Ketawa itu kan menunjukkan bisa meningkatkan emosi loh. Ketika kalian mengetahui sebuah ayat, ketika kalian memperbandingkan, tanpa kalian menerima jawabannya dari orang yang bersangkutan. Ini sangat memalukan. Sampaikan kepada si Dondi setan itu, jangan banyak kali gaya kau bilang. Kalau berani, berdebatlah dengan sang debater. Kita buka aja ruang diskusi begini. Kenapa harus ditatap muka di Jakarta atau di hotel? Ini masa pandemi. Kita tatap muka, buka, bila perlu angkat tangan gini loh. Agar tidak ada megang laptop, tidak ada megang HP, tidak ada apa. Gini aja. Tunjukkan sekeliling, harus kosong. 1 lawan 1. Siap. Saya siap. Jadi begini Bang. Kalau tadi Abang katakan bahwa Abang tidak boleh berbicara tentang Al-Quran, itu tidak dengan saya Bang. Kalau saya terbalik lagi, justru saya sangat bahagia dan senang jika ada orang non-Muslim yang kemudian membedah kitab saya Al-Quran, gitu ya. Justru saya suka itu satu Bang ya. Yang kedua gini, saya kira kalau kita menggali tentang kebenaran itu dari mana saja bisa. Ada kebenaran datang dari internal, ada juga dari eksternal. Ya. Jadi misalnya eksternal itu kita berbicara dari historis, ya, dari sejarah-sejarah, kita membaca dari kitab lain. Itu sebenarnya hal yang sah-sah saja, gitulah. Nah, hanya gini, kalau Abang katakan Al-Quran, justru saya suka, gitu, saya senang. Apalagi kalau Abang mengkritik Al-Quran, itu mendorong saya untuk membaca, mencari apa benar tidak yang dituduhkan terhadap Islam, kan begitu. Nah, saya tidak bisa mendefinisikan apa yang Abang sampaikan tadi. Ada orang Islam yang tidak boleh, gitu. Tapi tidak dengan saya, Bang. Kalau saya malah senang kalau kan apa otak-atik itu justru suka. Sama, saya juga sama Risto, bahwa saya juga senang ada orang membahas Bible itu. Kenapa? Dengan dia membahas Bible artinya saya juga akan belajar apa yang dia ucapkan. Namun sangat disayangkan Geraha Mu'alaf kumpulan orang-orang pengecut. Tidak berani membuka ruang untuk orang berdiskusi. Hanya monolog. Kalau monolog terus kita kesannya hebat. Seolah-olah orang bodoh. Itu nggak kita senangi. Ya. Kalau kami pun bisa membuat orang-orang lain seolah-olah kelihatan bodoh. Tetapi kan tidak demikian. Ya kita buka ruang. Mereka punya hak jawab. Ya kan? Tapi yang diperagakan oleh Geraha Mu'alaf dengan aku bilang ya ketololannya bahwa mereka tidak memiliki hak jawab lawannya, itu nggak boleh tuh. Kenapa nggak boleh? Karena dia kan sudah nggak Kristen lagi. Terus dia bicara kekristenan dari sudut pandang Islam. Banyak yang sudah saya lihat dari si Dondi setan itu, apalagi si Kainama itu, mereka tidak memahami konteks dari kitab itu sendiri berbicara. Sampai detik ini pun mereka tidak mengerti. Bahkan mereka berupaya menyamakan Yesus itu adalah Nabi Isa. Itu nggak boleh. Oke. Sekarang terlepas dari itu Aristo nanti disampaikan aja. Dan kemarin sudah saya tanyakan juga kepada Ustadz Unggung. Sudah saya mintakan. Tolong buka ruang dialog di Geraha Mu'alaf itu. Kalau tidak kalian mau dikatakan para pengecut. Ya, atau kumpulan para pecundang. Kan demikian. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini kebetulan kalian muslim semua. Menurut kalian, apakah benar Injil itu sudah tulisan tangan manusia? Nah, ini dulu. Saya boleh jawab. Silakan, klakson mobil saya. Saya tidak lama, saya sebentar lagi saya keluar. Siap. Karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Yang harus saya kerjakan. Gitu. Aristo sekarang Aristo nggak di Sulawesi lagi? Oh, saya dari Jakarta. Di Sulawesi Bang hari ini. Loh, kemarin di Jakarta itu? Iya, minggu depan saya ke Jakarta lagi. Wih, mantap. Sukses selalu. Kurang pinjam Abang boleh ya?
Kenapa? Kenapa? Saya kira pinjam abang. Siap. Ayo dijawab. Oke. Saya jawab singkat dan sederhana ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Begini Bang, kalau abang tanya apakah Injil itu asli atau tidak, begitu ya. Saya dengan berat hati harus saya jawab pertanyaan abang ini. Jawaban saya begini. Injil bukanlah Bible. Kristen bukanlah Nasrani. Ya. Kitab Injil milik umat Nasrani, kitab Bible milik Kristen. Kalau abang katakan apakah Injil itu sudah dirubah asli atau tidak, sebenarnya pertanyaan ini malah berbalik ke Bang Rudi sendiri. Maka akan datang pertanyaan ke Bang Rudi, pernahkah Yesus selama hidupnya mengajarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Oke, saya jawab. Kalau dari sudut pandang Kristen, apa yang kamu katakan itu ada kekeliruan. Bahwa Nasrani itu memang bukan Kristen, tetapi salah satu sekte daripada Yahudi, di mana mereka mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia, atau pengikut Yesus dari Nazaret. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa kitab Injil itu diberikan kepada Nasrani yang adalah sekte dari Yahudi, kamu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena kitab Injil itu dipegang oleh orang-orang, kalau dilihat dalam sejarah penulisannya, itu di kanon lah oleh orang-orang Rom, ya, atau orang Roma. Nah, kamu mengatakan apakah Yesus pernah mengajarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Inilah yang sering saya katakan satu kekeliruan. Kenapa saya katakan satu kekeliruan? Kalian memandangnya bahwa Injil itu seperti Al-Quran. Al-Quran jatuh dari langit, langsung berupa kitab, tapi di dalam hati. Dan itu diajarkan. Kalau Injil tidak demikian. Ada pemberi sumber kesaksian Yesus. Dan ada yang mengikuti dia murid-murid. Dan ada yang menulis semua kejadian itu. Jadi bukan Yesus lantas mengambil kitab Injil, ini begini diajarkannya. Enggak begitu. Injil itu kan kabar sukacita ya, kabar gembira dari kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku berasal dari kerajaan sorga. Nah, yang saya mintakan tadi kepada Aristo, menurut pandangan Islam, Injil itu apakah sudah diubah-ubah? Kan itu yang saya tanya, bukan Injil Kristen. Injil Kristen ya kami akan mengakui tidak ada diubah-ubah. Tolong dijelaskan, Injil Nabi Isa atau Injil yang diimani orang Islam itu, apakah sudah diubah-ubah? Kalau bisa kasih ayatnya dari Al-Quran. Silakan. Oke. Apakah sudah diubah-ubah? Jadi pernyataan saya tadi sebenarnya sudah menjawab pertanyaan abang. Terlepas abang puas atau tidak gitu ya. Kalau kami Muslim, maka sudah final. Ya, dan ini sudah beberapa kali kita kita diskusikan. Terdengar tidak suara saya, Bang? Aditya, dimatikan dulu itu mikrofon Aditya, bising kali itu ada banyak orang situ. Ya, silakan, terdengar. Iya. Kalau kami Muslim itu sudah final bahwa Injil itu, Al-Quran itu adalah rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, dan Injil. Maka kami meyakini bahwa Injil itu adalah Al-Quran, ya, gitu. Kalau abang berbicara minta ayat, jelas ada ayat di dalam Al-Quran ya, Injil, Zabur, dan Taurat itu ada di dalam kitab suci kami Al-Quran. Nah, saya coba menjawab pertanyaan abang dengan sederhana terkait Injil itu sudah dirubah atau tidak, begitu. Jadi menurut saya, ketika pertanyaan saya tadi ke Bang Rudi, pernahkah Yesus dalam hidupnya mengajar Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya. Kalau abang mungkin tidak bisa, belum bisa memberikan data yang valid
bahwa Yesus pernah mengajarkan kepada pengikutnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka ini membuktikan bahwa apa yang abang imani, apa yang abang pegang, perlu diragukan kredibilitas sebagai kitab suci Injil. Oke, saya paham. Data yang saya dapat di dalam Bible, kitab suci Bang Rudi sendiri, Yesus mengajarkan Injil Allah. Tidak pernah Yesus mengajarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak pernah dalam hidupnya. Ya. Oke, saya sudah paham apa yang kamu maksudkan. Bahwa Injil yang kamu maksudkan itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi seperti saya bilang ada pemberi kesaksian dan ada yang menulisnya. Tidaklah Yesus lantas menulis kitabnya sendiri. Ini loh Injil Yesus namanya. Enggak. Karena dia adalah firman itu sendiri. Ada firman Tuhan, maka Tuhan tidak menulis sendiri. Tetapi yang menulis adalah orang-orang yang menyaksikan dan memberi kesaksian ada. Maka ada yang menulis. Nah, pertanyaan saya tadi, Injil Nabi Isa, kita fokus ke Injil Nabi Isa. Atau Injil yang diturunkan oleh Allah SWT. Berarti kamu tidak sepakat bahwa Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tolong kamu jelaskan, Injil Nabi Isa itu siapa penulisnya? Silakan. Oke. Injil Nabi Isa itu siapa penulisnya? Ya. Nah, maka dari perspektif keimanan saya sebagai seorang Muslim, ya, saya akan katakan bahwa Injil yang kami imani, ya, itu berdasarkan wahyu Allah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan pewahyuan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemudian didisiplinkan dengan cara penulisan oleh para sahabat Nabi, begitu ya. Maka saya akan jawab sesuai dengan keimanan dan yang valid yang saya pahami, gitu ya. Sekali lagi saya mau sampaikan ke Bang Rudi, mungkin jawaban saya ini tidak memuaskan Bang Rudi. Harap dimaklum batas kemampuan yang saya ketahui, gitu ya. Nah, saya kira kalau abang bertanya tentang Injil yang saya imani, maka saya katakan Injil yang datang kepada kami itu tidak ditulis, tetapi diwahyukan melalui penghafalan. Itu, Bang. Oke, terima kasih. Saya puas dengan jawabanmu bahwa yang membawa Injil itu adalah Muhammad yang ada tertulis di Al-Quran, bukan daripada Nabi Isa itu sendiri. Artinya surah Maryam, surah 19 ayat 30 itu papale katanya kan. Tapi bohong, bahwa di situ Isa mengatakan dia datang sudah diberi Injil, ya. Nah, kamu saya hargai. Silakan, karena Aristo kan mau pergi katanya. Ya, terima kasih Aristo, sampai jumpa. Sama-sama Bang Rudi, sehat selalu di sana. Evangelis Jonathan Nandar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi Bang Rudi. Siap, terima kasih. Silakan Muhammad bin Zakaria, Maulana bin Zakaria. Lain. Maslum khat hayom lain. Ya, lanjut. Maslum khat hayom. Kau saya suruh menjawab. Jangan kau baru tahu sepenggal sudah ucap-ucap. Oke, saya mau tidur. Apa bahasa Ibraninya? Hah? Coba tunjukkan wajahmu. Coba tunjukkan wajahmu, kita diskusi beginilah. Biar kita lihat kau tidak melihat apa-apa, tidak melihat apa-apa. Saya enggak ganteng seperti Lai kok. Kalau Lai kan udah tahu lah. Pakai aja helm, tutup kepala kau itu biar tidak dilihat orang mukanya. Buset, pakai helm Lai jahat amat sih. Gak apa-apa, jadi gini lah. Ya, silakan. Kan tadi kan Lai minta pandangan kita terkait Injil ya, terhadap iman Muslim gitu kan? Siap. Nah, kita ketahui bahwa ini suara saya kedengaran nggak nih? Jelas ya? Bagus sekali, bagus.
Oke, sip. Semoga telinganya Lai udah bersih. Nah, jadi gini. Dalam keimanan Muslim melalui informasi yang diberikan terhadap Al-Quran, dalam Al-Quran itu, ya, pemahaman-pemahaman tentang Muslim, tentang kitab-kitab terdahulu itu, ya, dari segi proses pewahyuannya, eksistensinya, itu harus Lai tahu dulu. Kalau misalkan Lai belum paham akan eksistensi dan pewahyuannya itu seperti apa, otomatis dalam hal ini Lai tidak bisa memandang kitab-kitab terdahulu yang dimana informasi tersebut berasal dari Al-Quran, lalu mencampur adukan dengan pemahaman Kristen. Itu udah salah. Makanya saya minta pemahamanmu, jelaskan. Kan ini kita mau mengedukasi orang banyak. Kau jelaskan dari sudut pandangmu, jelaskan dari sudut pandang Islam, Injil Nabi Isa itu siapa yang menulis? Atau yang kedua, apakah kamu percaya itu sudah diubah-ubah? Silakan. Nah, cakep. Nah, karena, aduh ini kok ada noise apa tadi tuh? Nah, jadi gini, pemahaman akan kitab terdahulu, ya, secara proses pewahyuannya, secara eksistensinya, ya, disandangkan dengan kata nazala, yang artinya diturunkan. Nah, seringkali dan acap kali kita memandang, yang sering kita lihat bahwa Kristen itu, ya, memahami sebuah kitab, eksistensinya itu harus diturunkan dalam bentuk fisik, hard copy, alias dalam bentuk buku. Tetapi dalam hal inilah umat Muslim itu memahami eksistensi kitab-kitab terdahulu itu bukan berarti selalu dalam bentuk buku. Misalkan dari alam surga terus dilemparkan ke bumi kepada Nabi. Oh, enggak seperti itu. Ya, jadi terkait dulu lagi dan juga pada surat Maryam. Tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Saya selesaikan dulu lah. Oh, silakan. Tunggu dulu. Biar nggak ngambang gitu kan. Nah, tadi kan lain ngomong kan saya diam gitu. Nah, terkait dengan surat Maryam tadi dalam surat Maryam ayat 30 itu kan dikatakan kalau ini Abdullah atanyal kitaba wa ja'alani nabiyya, ya kan? Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberikan aku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, pada ayat tersebut itu haruslah tahu dulu, baca dulu kisahnya seperti apa, kronologisnya awal mulanya seperti apa. Ayat tersebut merupakan perkataan ucapan Nabi Isa yang pertama kali pada beliau pada saat masih bayi. Nah, pada saat mengatakan ataniyal kitaba. Nah, di situ pada saat orang dalam keadaan masih bayi, kalau misalkan lain memahami bahwa kitab Injil itu harus selalu dalam bentuk buku, kan? Nah, terus ini yang anehnya seperti ini. Kalau misalkan kitab-kitab terdahulu itu eksistensinya dalam berupa hard copy atau dalam bentuk buku, ya, saya rasa kurang tepat. Karena pada surat Maryam ayat ke-30 itu, ya, kepada surat Maryam ayat 30 itu kan Nabi Isa masih bayi. Lah orang masih bayi kepada itu udah memegang kitab dalam bentuk buku. Ini orang Israel, ini kitab saya loh. Itu kan masih dalam masih bayi. Kan nggak mungkin. Jadi umat Islam memahami kitab-kitab terdahulu yang diturunkan, diwahyukan langsung oleh Allah itu tidak selalu dalam bentuk buku. Jadi yang dimaksud itu adalah setiap pengajarannya para nabi yang diucapkan kepada muridnya, kepada umat-umatnya, itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Jadi firman dari Allah menuju kepada nabi lalu menyampaikan kepada umatnya. Gitu. Tidak selalu dalam bentuk buku. Oke, aku dikit ya. Saya tidak pernah mengatakan harus dalam bentuk buku. Malah si Aristo yang mengatakan harus dalam bentuk buku. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan bentuk dalam bentuk buku. Nah, jadi kamu jangan salah tafsir mengenai saya. Saya tidak pernah mengatakan harus dalam bentuk buku. Karena saya tahu Nabi Muhammad di dalam dirinya diturunkan Al-Quran. Bukan dalam bentuk buku. Tetapi dalam bentuk lisan daripada malaikat Jibril. Nah, yang saya tanyakan, artinya kalian tidak percaya bahwa Nabi Isa sudah membukukan Injil itu.
Sehingga kalian bisa mengatakan bahwa Injil Nabi Isa itu sudah diubah-ubah. Tolong jelaskan apa benar Injil Nabi Isa itu sudah diubah-ubah atau Injil Nabi Isa itu belum dalam bentuk buku sekarang ini? Begini, maaf saya potong, saya mau mundur soalnya. Mau sebentar Bang, saya mau mundur. Bentar dulu, Bre. Enggak, mau salat luhur saya Silakan sama dulu Bang minta jago ya. Saya mau sapa Bang Rudi aja ya. Oke, sip. Assalamualaikum semuanya dan selamat siang Bang Rudi. Waalaikumsalam. Ini Aditya yang sering dibicarakan orang itu ya, sering mengomentari Kristen, bukan? Betul Bang, betul. Ya. Mumpung ada di sini, kapan kita debat? Hari Senin malam gimana? Mengenai ini. Gampang lah Bang, nanti kapan-kapan lagi kata. Cuman begini Bang, saya salut sama Bang Rudi itu ya. Apologet Kristen itu yang paling saya sukai ya, karena Bang Rudi ini betul-betul objektif ya, tidak seperti yang lain-lainnya gitu loh. Pokoknya saya ekspresi jempol lah, luar biasa ya, saya salut. Andai kata semua teman-teman Kristen itu bisa berapologet seperti Bang Rudi, saya rasa akan sangat mengedukasi masyarakat gitu ya. Karena apa itu tidak seperti yang ditampilkan di channel-channel Kristen yang lain gitu. Maka saya salut sama Bang Rudi, luar biasa ya. Dan itu sangat mempesona ya bagi saya. Oke, kalau sedikit saja Bang Rudi, karena saya mau mundur ini ya, mau sholat luhur. Kalau menurut saya si Injil itu yang diturunkan kepada Nabi Isa ya, karena memang Nabi Isa itu kan rentan waktu saat beliau membawa Injil itu kan hanya 3 tahun ya. Dan sesuai dengan surat Al-Quran, di situ dikatakan bahwasanya Nabi Isa itu datang untuk membenarkan kitab Taurat itu tadi kan. Artinya kita dalam Islam itu meyakini bahwasanya Injil itu apa yang keluar dari mulutnya Nabi Isa tadi, perkataannya itulah Injil. Dan kami meyakini bahwasanya Injil itu tidak pernah dibukukan, karena memang Injil itu pada masa karena memang Nabi Isa itu pada masa hidupnya datang itu untuk membenarkan kitab Taurat, dan saat itu dia itu berada dalam dalam lingkup istilahnya pengajaran Taurat lah, hukum Taurat seperti itu ya. Jadi dia Nabi Isa itu hanya datang untuk melengkapi gitu loh. Bahwasanya mengatakan kepada Bani Israel, kembalilah kalian ke Taurat ya. Karena Taurat itu aku datang ini tidak untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk mengembalikan kalian kepada hukum Taurat itu tadi. Nah, kalau masalah Injil yang ada sekarang ini kan itu kan ditulis setelah Nabi Isa tidak ada ya, atau sudah terangkat ke langit atau apalah ya. Nah, itu bagi kami itu bukan Injil, karena memang dibukukan setelah Nabi Isa tidak ada di bumi ini, begitu Ale. Jadi itu kami anggap yang ada sekarang itu yang ditulis oleh orang lain itu kisah-kisah perjalanan Nabi Isa, itu aja sih bedanya. Karena kami juga mempercayai bahwasanya Injil itu sudah diganti dengan ayat Al-Quran, misalnya Al-Maidah, Maryam, itu bagian dari Injil juga sih yang dalam Al-Quran itu. Kira-kira mungkin itu aja, sih, tidak banyak saya. Nah, terima kasih Aditya. Waktu kita diskusi ya, karena ada banyak orang bilang, Bang tolong diskusi sama Aditya, aman. Karena waktunya singkat, banyak kita diskusi. Oke, terima kasih Aditya. Oke, nah jempol buat nih. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Bang Rudi. Sehat selalu Bang. Ya, waalaikumsalam. Jadi kawan-kawan, Aditya sudah menjelaskan bahwa Injil itu belum dibukukan katanya kan. Yang sekarang ini adalah orang lain yang nulis segala macam ya. Artinya Maryam 30 itu gini. Nah. Gini, pemahaman umat muslim tekan tadi kan apakah Injil Nabi sudah dirubah-rubah kan? Menurut umat muslim kan? Apakah sudah dibukukan dan sudah diubah-ubah, silakan. Kalau memandang dari segi imannya muslim, yang pertama, kita ketahui bahwa pada surat Al-Baqarah ayat ke-79 itu kan dikatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Nah, di situ kan. Nah, di situ kan pada terjemahnya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Allah. Nah, ayat tersebut coba kayaknya ada noise nih. Ini ada noise, terus ada noise. Siapa nih ada noise? Enggak enak kalau ngomong lagi noise. Delta, coba matikan mikrofonnya. Oh, langsung keluar. Oke, ya, silakan. Ntar. Ya, silakan. Wah, kemana dia?
Berarti lagi ada apanya ya? Oke, kawan-kawan. Jadi orang Islam kebingungan tentang Injil Nabi Isa. Oke, ntar saya jawab ya. Silakan. Ya. Bang Nah, Rudi, pada ayat boleh saya jawab Al-Fatihah, nggak? Al-Baqarah ayat Boleh saya 79 itu. jawab nggak? Bisa. Tapi Maulana itu mau jawab itu. Silakan. Oh, silakan. Nah, pada ayat tersebut ya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaqulu nahaja min indillahi. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Nah, pada ayat tersebut ya memberikan sebuah informasi yang universal, bukan merujuk kepada satu eksistensi, bukan merujuk kepada satu eksistensi kitab. Bukan cuma mengarah kepada Injil atau mengarah kepada Taurat atau mengarah kepada Zabur, tetapi dalam bentuk informasi yang universal. Karena kitab-kitab terdahulu itu ya bukan cuma di dalamnya bukan cuma Taurat, Zabur, Injil, tetapi juga ada suhuf. Nah, jadi dalam Al-Qur'an 79 ini, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-79 ini memberikan sebuah kita informasi secara universal bahwa kitab-kitab ya, secara umat Islam memahami bahwa konteks universal itu kitab-kitab terdahulu yang pernah Allah turunkan sebelum kedatangannya Nabi Muhammad itu sudah mengalami distorsi. Kalau berbicara dengan tentang imannya Muslim. Nah, yang kedua, apakah Injil Nabi Isa itu telah ditulis ya? Nah, segala pewahyuan dan eksistensi kitab-kitab terdahulu sebelum datangnya Rasulullah itu proses penurunannya itu kita selaku umat Muslim itu tidak dapat menjangkau hal itu. Itu satu. Nah, yang kedua, apakah benar dalam memahami mendengarkan kata kitab itu selalu dalam bentuk hard copy? Tadi kan saya dibilang Allah pada saat memberikan pewahyuan kepada para nabi itu tidak selalu dalam bentuk buku dari surga dibuang kepada para nabi, tidak. Tetapi merupakan firman diturunkan yang dikatakan oleh Allah diberikan kepada para nabi lalu nabi menyampaikan kepada umat-umatnya. Itulah berdasarkan tuntunannya para nabi, itulah kitab. Nah, makanya dikatakan firman. Gimana? Ya, gimana? Silakan. Lanjut, Ep. Ya, sebentar masih di terminal dia. Seri suaranya kacau. Silakan. Oke, sip. Nah, jadi jadi triknya gini, informasinya gini. Perkataan Allah, firman dari Allah diberikan kepada nabi, nabi pun memberikan kepada umatnya. Makanya pada saat Allah mengatakan, wahai para nabi, sujudlah kepadaku, menyembahlah kepadaku. Ya, nabi pun memberikan firman Allah tersebut kepada umatnya. Itulah yang dinamakan sebagai tuntunan ajaran yang terisi dalam kitab itu. Bukan berarti tidak selalu dalam bentuk buku. Oke, terima kasih. Sekarang coba si Irfan. Apa pendapat Irfan? Dan ngerti pertanyaannya kan? Apakah Injil Nabi Isa sudah dibukukan? Dan ya, apakah yang dirubah-rubah itu yang dibukukan atau yang masih dalam ucapan dirubah-rubah? Silakan. Ya, terima kasih Bang Rudi. Kalau Bang Rudi nanya pendapat saya, kalau di dalam Al-Quran itu, menurut Injil yang dimana dalam Al-Quran itu misalnya, kalau kita lihat di surat Al-Maidah, sebentar, Al-Maidah 110, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, dan ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, waktu aku menguatkanmu. Engkau dapat berbicara dengan manusia ketika dalam buayan. Dan ingatlah ketika aku mengajarkanmu menulis, katanya, ya kan? Hikmah dari Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung, seizinku engkau meniupkannya lalu menjadi seekor burung.
burung itu hidup. Nah, ini ada ayat kunci di dalam surat Al-Maidah ayat 110. Jadi ketika Injil yang dimaksud di sini ini ada ada agak nyambung dengan iman Kristen, tapi yang tidak dikanonkan. Artinya Injil yang tidak masuk dalam kitab sucinya saudara kita gitu. Jadi ada Injil yang jadi bisa kalau yang saya baca yang dimaksud Al-Quran itu, Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah peristiwa pada saat Nabi Isa itu terjadi, ketika dia mendapatkan wahyu, ketika dia bermukjizat. Ya contohnya itu tadi, misalnya ketika dia kan itu ayatnya berbunyi dan ingatlah, berarti peristiwa itu betul-betul terjadi dan itu terjadi pada saat beliaunya itu masih kecil. Jadi ketika Nabi Isa atau Iso the Mesiho itu dia masih kecil gitu. Jadi dia dapat berbicara waktu kecil, terus dia lahir di pohon kurma. Nah, sekarang yang perlu kita cari tahu, betulkah ada kisah itu gitu kan? Betulkah ada pernyataan seperti itu yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu sendiri? Nah, kalau kita baca dalam Injil-Injil yang bukan bagian dari kanon, itu memang ada kisah-kisahnya gitu. Termasuk ketika Nabi Isa itu membuat burung dari tanah liat, dan burung itu hidup itu tertulis, itu termaktub di dalam Evangelion atau Injil Thomas. Nah, pertanyaannya kan itu bukan bagian dari kitab suci, bukan bagian dari kanon. Karena di dalam Al-Quran itu mengonfirmasi, dan ingatlah, berarti itu peristiwa Nabi Isa itu diingatkan, dulu kamu membuat mukjizat, mendapatkan mukjizat, membuat burung dari tanah liat. Ingatlah itu. Berarti peristiwa di dalam peristiwa itu terjadi, itu peristiwa ketika dia masih kecil. Dan betul di dalam Injil Thomasnya sendiri, memang peristiwa sedang saat Iso the Mesiho atau Isa Al-Masih itu sedang masih kecil gitu. Bukan peristiwa ketika dia dewasa. Terima kasih Firwan. Jadi belum dibukukan kitab Isa atau bagaimana? Sudah dibukukan atau sudah pernah dibukukan atau belum? Kalau ininya saya mengacu pada ini ya Bang, kitab Injil. Injilnya ini Injil Thomas pasal 2. Injil Thomas pasal 2 ayat 4 sampai 3. Itu di Injil Thomas. Nah, yang saya juga mau tanya nih, kenapa kayak Injil Thomas, Injil Yakobus itu bukan bagian dari kanon? Kalau kita lihat di dalam Injil Yakobus itu diceritakan tentang kelahiran Maryam, bagaimana Maryam itu akan lahir gitu, siapa orang tua Maryam. Sementara di dalam kanonik itu tidak diceritakan siapa orang tua Maryam, tapi di dalam Injil Yakobus juga diceritakan siapa orang tua Maryam. Nah, yang saya tanya, apakah Injil Isa itu sudah pernah dibukukan atau belum? Sudah dibukukan. Oh, sudah. Yakin sudah dibukukan? Pada masa apa nih? Pada masa apa dulu, Bang? Ya, terserah. Dirimu yang menjelaskan, Injil Isa sudah dibukukan. Yang membukukannya kalau kamu tahu sebutkan. Kalau nggak tahu, penting udah dibukukan. Gitu aja. Jadi kalau tadi bilang kan si Aristo tidak ada dibukukan, yang ada di Al-Quran itu. Aditya juga bilang belum dibukukan. Itu hanya ucapan Nabi Isa yang belum sempat berupa buku. Sama dengan si Maulana juga demikian. Ya kamu silakan, gimana pendapatmu? Apakah Injil Nabi Isa sudah dibukukan? Kalau kamu tahu siapa yang penulisnya kira-kira. Nah, iya, maksudnya begini Bang. Kalau pendapat saya, itu kan Nabi Isa menerima wahyu gitu kan, sama seperti Quran menerima wahyu. Itu berupa ucapan, berupa wahyu yang dari Allah gitu kan. Tapi yang menulisnya, nah ini Maulana, kan dia kan matikan dulu mic Maulana, suara mobil. Oh ya, silakan. Dia kan berucap kan, dia menerima firman, dia menerima wahyu dari Allah gitu kan. Wahyunya ini disampaikan kepada umatnya, maka yang menulis itu adalah ya orang sekitar tersebut gitu. Siap. Berarti sudah ditulis ya? Berarti ya, sudah dibukukan ya? Tapi tetap sama wahyunya itu wahyu misalnya ya. Wahyu
ya wahyunya tetap secara lisan, tetap secara lisan. Sekarang ya, maksudnya iya tahu aku, saya tanya kamu sekarang, apakah kamu terima bahwa Injil Nabi Isa itu sudah dikanon? Kalau kamu bilang sudah ada yang mencatat atau sudah dikumpulkan, kayak Al-Quran, Zaid yang mengumpulkan. Kalau Alkitab dibilang yang mengumpulkan 325 Konsili Nisea. Menurutmu apakah kamu setuju itu atau bagaimana? Enggak, saya nggak setuju. Nggak setujunya kan itu kan saya tanya tadi, kenapa Injil Yakobus dan Injil Thomas itu bukan jadi bagian? Harusnya itu jadi bagian kitab suci. Itu dikesampingkan dulu karena itu kan iman Kristen. Saya tanya dari Islam, apakah Injil Nabi Isa itu sudah dikumpulkan dan sudah dibukukan? Justru jawabannya ya ada di situ, Bang. Jawabannya di situ. Thomas itu bagian dari Yesus, kekristenan, murid Yesus. Kalau murid Nabi Isa kita nggak tahu siapa. Ya kan? Coba kamu jelaskan. Nah, iya kan makanya saya bilang itu jawabannya ada di situ, gitu kan? Saat begini, Bang, kan mungkin ada sebagian orang. Berarti kamu sudah mulai bingung. Kenapa saya katakan bingung? Enggak, sebentar. Begini, Bang, kita itu harus memahami gitu pada masa itu, bukan berarti itu tuh bukan sesuatu yang salah gitu. Enggak, maksudnya begini, Bang. Ada orang-orang yang menjadikan kitab suci itu, maksudnya kitabnya isi Injil Thomas itu sebagai bagian dari kitab sucinya, kebenarannya. Tetapi secara umum itu ditolak oleh oleh bapak-bapak gereja, ditolak. Sekarang kamu percaya nggak? Sekarang kamu percaya nggak Injil Thomas itu adalah Injil Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah SWT? Kalau abang nanya nanya pendapat saya ya. Ya kalau pendapat saya ya itu yang benar. Salah satunya ya, salah satu bukan semuanya ya. Salah satunya karena di sini mohon maaf, di situ ada buktinya. Ada bukti di dalam Al-Qur'an itu. Tapi bukan berarti ini Injil Thomas itu berlaku sampai sekarang enggak. Pas, saya sudah paham. Sekarang saya tanya, kira-kira di dalam Al-Quran mana kalimat yang berbunyi bahwa kitab Injil itu sudah ditulis dan menulisnya adalah Thomas? Takutnya saya, Al-Quran menuliskan bahwa Injil itu sudah diubah-ubah. Takutnya saya, Thomas sudah mengubah-ubah. Sementara kamu percaya. Silakan. Gimana? Ya mengubah-ubah itu kan itu yang bagian dari kitab suci. Saya bantu ya, boleh? Nah, sekarang si Mu'alaf channel aja lah, si Muhammad Musa. Oh ya silakan. Gantian. Silakan. Maulana kita tahan diri dulu sama Irfan. Oke, begini Rudi. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Yesus alaihissalam ataupun Isa al-Masih yang dikatakan Injil itu sesungguhnya hanyalah hikmah, di mana hanya penyampaian secara oral, ya. Yang dikata Injil itu adalah di mana Isa menyampaikan segala sesuatu dari pengajaran-pengajarannya yang pernah diajarkan oleh para nabi, lalu diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus alaihissalam itu sendiri. Nah, secara untuk tertulis sendiri yang seperti Rudi tanyakan tadi, bahasanya apakah Injil itu sudah dibukukan? Oh tidak, Injil tidak pernah dibukukan sama sekali. Oleh karena di mana Yesus itu mengajarkan itu secara oral, ya, secara oral. Dan untuk penulisan sendiri itu bukan perkataan-perkataan Yesus yang di mana Yesus mengabarkan Injil Kerajaan Sorga, ya kan? Nah, namun Lukas, Yohanes, Markus, Matius itu hanya menulis dari segala sesuatu apa yang menjadi perilaku Yesus saja, ya. Ataupun Yesus berkata ini, itu pun tidak keseluruhan, ya. Contoh semacam pengutukan pohon ara, ya itu kan itu adalah perilaku, ya. Cara mengutuknya pun bagaimana tidak disebutkan bunyi ketika Yesus itu mengutuknya, ya kan? Nah, maaf Musa, maaf. Yang saya mintakan itu kita membahas Injil Nabi Isa. Fokuslah ke Injil Nabi Isa. Apakah Injil Nabi Isa itu sudah dituliskan? Kamu jawab belum. Artinya
kamu sepaham dengan si Aristo, sepaham dengan Aditya, Maulana, dan Musa. Kamu berbeda dengan si Irfan. Irfan mengatakan sudah ditulis. Sekarang kalau belum ditulis, artinya Injil itu tidak pernah ada. Lantas yang mau diubah-ubah apa? Nah, sekarang begini. Nah, ini makanya dari segala sesuatu apa yang disampaikan oleh Yesus alaihissalam itu tidak pada tempatnya. Sedangkan para Kristen itu sendiri, ya, para sarjana Alkitab mengatakan ketika terjadi muktamar, ya, para sarjana Alkitab itu mengadakan Jesus seminar yang ada di California, Amerika Serikat, itu pun mengatakan bahwasanya apa-apa yang 19% benar-benar perkataan Yesus, karena memang di dalam Bible sendiri diberikan informasi ketika ketika Al-Quran berkata celakalah bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab itu dengan tangan mereka sendiri lalu berkata ini datang dari sisi Allah, dari sisi Tuhan, dan mengambil keuntungan. Nah, di sini ternyata dikonfirmasi juga oleh Bible itu sendiri. Ketika Bible di dalam Yeremia 88 jelas di sana dikatakan bahwasanya mengapa kamu berkata aku bijaksana? Sesungguhnya tinta pena penyurat palsu itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong. Nah, sementara yang disampaikan oleh Yesus alaihissalam itu adalah sesuatu yang pernah disampaikan oleh Musa alaihissalam, ya kan? Nah, untuk Injil Musa, yang dikatakan sebentar. Oh ya, okay. Kita bicara tentang Injil Nabi Isa aja dulu. Jangan ke Yesus, ya. Artinya kamu setuju Nabi Isa belum ditulis. Sekarang saya mau tanya kepada Nandar. Nandar, bagaimana? Apakah Injil Nabi Isa? Tunggu dulu, tunggu dulu. Saya belum selesai. Nanti saya belum selesai. Nanti ngantung, ya. Karena Yesus alaihissalam dengan Isa al-Masih itu adalah orang. Yesus tidaklah Isa al-Masih. Loh, kok kabur, kok hilang ya? Aduh. Sorry. Nandar, coba dijawab, Nandar. Tunggu dulu, saya belum selesai, Le. Ya, jelaskanlah tentang Nabi Isa, jangan lari ke Yesus. Itu yang saya inginkan. Ya, tidak bisa seperti itu, Le. Karena Yesus tidak bisa seperti itu? Loh, karena Yesus alaihissalam dengan Isa al-Masih alaihissalam itu adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Tidak sama. Karena berbeda silsilah. Sekarang begini, kalau memang tidak sama Anda bisa buktikan, silakan Le, buktikan. Perbedaannya di mana? Oke, silakan. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Apakah kata Nabi siapa? Isa firman? Kata kitab suci kami, kata kitab suci kami. Bacakan silakan. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Apa bunyinya? Firman Allah yang menjadi manusia itulah Yesus. Itu perkataan siapa? Tidak itu mau tahu perkataan hantu belau atau apa, penting ada di kitab suci kami. Kan yang di dalam nah, Bible. Sudah. Tertingginya kan Yesus tidak bisa diterima, tidak bisa diterima. Oh, imani tidak imanmu, imani imanmu, imani imanku. Ini debat. Imanmu. Ini debat. Ini belum debat. Kita debatkan hari ini. Ayo kita debat nanti jam 1 kita debat. Ini belum debat. Imani imanmu, ku imani imanku. Kau tidak bisa memaksakan imanmu sama aku pun tidak bisa memaksakan imanmu sama kau. Jangan sampai kau bilang, siapa nulis, siapa ini, siapa bicara. Tidak. Karena aku pun kalau nanya yang sama kau nggak bisa. Karena itu Al-Quran ditulis jauh setelah Nabi Muhammad wafat, baru dikumpulkan. Jangan kau bilang ketika Nabi Muhammad sudah jadi buku. Nanti kita debatkan. Jam berapa? Jam berapa? Terserah. Nanti kita minta fasilitasi. Di mana? Jam 2 ya? Jam 2. Oh, ini jam berapa ini? Ini jam 3. Jam 3.17. Waktu Kalimantan Timur. Nah, untuk ente sendiri di mana itu? Di Medan atau di Pekanbaru? Aku di Pekanbaru. kalau di Kalimantan masih jam 1. Nah, berarti di Pekanbaru saat ini jam 12:18.
Ya, oke. Halo, 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 halo. Halo. Manis. Nandar. Ya, Kau ini bisa akhir ini. Nandar, Jangan- bisa kau Nandar, bisa kau fasilitasi kami nanti berdua jam 2 waktu Indonesia Barat diskusi atau debat sama dengan si Mualaf Musa Channel? Ya udah sekarang aja, ngapain nunggu lama? Jangan jam 2 kan kita harus makan siang lah. Oke. Kau mentang-mentang sudah makan kau barusan. Siap. Aku Siap. belum makan tadi di jalan. Oke. Lah sudah, kau udah gini-gini, buktinya kau barusan pergi jalan lama kali kau panggil-panggil tidak datang. Oke ya. Oke, nanti kita minta fasilitasi, nanti kita live sama-sama. Saya live kan, Lek Rudi saya live kan, Aki Nandar juga, Aki Evangelis juga akan live kan. Nanti siapa yang mau relay silakan relay. Ayo kita baca. Oke Nandar ya. Jam 2 lo Nandar, jangan kau lari. Ini kita pastikan dulu. kita pastikan dulu apa temanya. Yesus dengan Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama menurut Islam. Yesus alaihissalam dan Isa Al-Masih alaihissalam orang yang berbeda menurut Kristen, Lek Rudi yang bilang ya. Tidak menarik itu. Yang menarik kita bahas Injil Nabi Isa dengan Injil Yesus. Dari situ nanti sudah terbongkar itu perbedaannya. Loh, kalau begitu nanti Lek akan apa nanti akan lari dari apa yang saya sampaikan, karena di sini tadi kan itu mana tidak pernah aku lari. Ya, kalau memang orang itu sama tentu Injilnya sama. Maka kita bilang ini Injilnya kita bahas, nanti orangnya akan ketemu itu sama apa enggak. Nanti saya bahas tentang Yesus alaihissalam, tentang apa yang tertulis seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan berkata, wah itu imanmu. Kalau begitu dong, kamu dengan Nabi kami atau Tuhan kami nggak bisa. Jadi kita bicara Injil saja. Nah, kita bicara Injil, ya Injil menurut Islam dan Injil menurut Bible. Silakan. Kamu bertanya kepadaku tentang Injil Kristen, aku bertanya kepadamu tentang Injil Islam. Saya kira itu lebih fair. Begini saja, Le. Kalau begitu tidak konkret nanti, yang ada bergantung-gantung. Sekarang begini, apakah benar ya bahwasanya Yesus dengan Isa Al-Masih itu adalah orang yang berbeda? Itu saja. Kalau itu sudah pasti berbeda, nggak bisa sama. Kalau memang berbeda menurut Lek Rudi, yuk kita buktikan. Jangan pula nanti diganti pula topiknya. Karena boleh. Aku ikut saja ya. Dan jadi jam 2 ini. Aku ikut saja. Jam 2 di sini. Ya, jam 2 waktu Indonesia Barat. Iya. Ya udah, nanti aku kasih. Terima kasih. Aku cawe ya. Nandar penutup. Ternyata banyak orang Islam belum memahami Injil Nabi Isa. Itu aja penutup. Oh, tak bisa begitu. Lek Rudi, jangan nanti kita buktikan.